Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza dan rekan kerja saya Andira Datul Jannah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi panjang, Paradoks kembar, dan relativitas momentum. Kontraksi panjang didalilkan oleh George Fitzgerald pada tahun 1889 dan Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1892 untuk menjelaskan hasil negatif dari percobaan fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Sejarah fisika modern dimulai pada awal abad ke-20 menyaksikan revolusi besar dalam dunia fisika dengan munculnya teori-teori yang mengguncang fondasi pemahaman kita tentang alam semesta. Teori relativitas khusus dan relativitas umum yang dikemukakan oleh Albert Einstein dan beberapa ilmuwan lainnya membuka pintu menuju dunia fisika yang sepenuhnya baru. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui konsep kontraksi panjang dalam teori relativitas khusus Albert Einstein yang mempengaruhi panjang benda yang bergerak dengan kecepatan relatif tinggi. Dan untuk mengetahui konsep paradoks kembar dalam teori relativitas khusus dan bagaimana paradoks ini terjadi, serta untuk mengetahui cara menghitung relativitas momentum dan pengaruhnya terhadap gerakan partikel berkecepatan tinggi. Tahukah kalian bahwa kontraksi panjang merupakan konsep dari teori relativitas Albert Einstein? Now I'm imagining that the ball is traveling in deep space. There's no stars or planets around it. Acceleration is the derivative of velocity with respect to time. But how do we know that the ball is moving at all if there's nothing to compare its motions to? In other words, what is time? When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? Nah, pertanyaan dari Einstein ini ditemukan jawabannya pada cahaya. Cahayalah yang membuat ia akhirnya berpikir bahwa waktu pun itu relatif. But you and I both know that time can't move at different speeds. Unless it could. I've completely solved the problem. What are you talking about? Close your eyes. Pretend you're overlooking a train track. Einstein mulai berpikir bahwa waktu itu tidak mutlak, karena yang mutlak adalah kecepatan cahaya. Aksen mengajak kita membayangkan situasi seperti ini. Bayangkan kalian berada di pinggir rel kereta, dan melihat kereta itu bergerak super cepat. Lalu kalian melihat dua petir menyambar secara bersamaan di dua sisi gerbong. Bagi kalian yang berada di pinggir rel, kalian melihat dua petir itu terjadi secara simultan, tapi tidak bagi orang yang di dalam gerbong. Mengapa? Ingat, untuk bisa melihat sesuatu cahaya harus sampai di mata kalian, sedangkan kecepatan cahaya selalu tetap. Nah, karena kereta mendekat kepada petir yang di depan dan menjauh kepada petir yang di belakang, maka kalian akan melihat petir yang di depan terlebih dahulu, baru setelah itu kalian melihat yang di belakang. Kecepatan cahaya selalu tetap. Jadi, dalam situasi ini, kalian yang ada di pinggir rel dan kalian yang ada di gerbong akan mengalami waktu yang berbeda. Me standing still, they were simultaneous. How could the two of us experience the same event differently? We couldn't. Unless... Time is not absolute. Maka dari sini kemudian Einstein merumuskan teori relativitasnya dengan menjadikan cahaya sebagai acuan, dibantu formulasi matematis yang disebut dengan transformasi Lorentz. Dengan ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu akan berbeda bagi setiap orang. Semakin cepat kita bergerak,
semakin lambat waktu yang akan kita alami. Fenomena ini kemudian disebut dengan dilatasi waktu. He saw time dilation as a mathematical quirk. It's not. The faster we move through space, the slower we move through time. Menurut relativitasnya, Einstein, alasan mengapa kita merasakan waktu itu sama karena kecepatan normal kita jauh dari kecepatan cahaya. Maka, kalau kalian masukkan ke dalam rumusnya, faktor perbedaan waktunya hampir tidak ada. Tapi, seandainya kita bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, misalnya 80% kecepatan cahaya, maka waktu bisa melambat 2 kalinya. 99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat 7 kalinya. Dan 99,99% kecepatan cahaya, maka waktu bisa melambat 70 kalinya. Coba perhatikan bola yang jatuh ini. Sekilas tidak ada yang salah, tapi sebetulnya bola ini jatuh di atas papan yang sedang bergerak. Kalian tidak sadar papannya bergerak karena 2 hal. Pertama, bola ini jatuh dengan normal, sama persis seperti kalau papannya tidak bergerak sama sekali. Dan yang kedua, karena kalian melihatnya dari sudut pandang kamera yang bergerak bersama papannya. Nah, dalam fisika, ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Intinya, kalian tidak akan merasakan perubahan apapun dalam fisika selama kerangka acuannya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. If we were moving along in this frame of reference and we couldn't see the surroundings, then we wouldn't be able to tell by this experiment that we were moving at a constant velocity. As a matter of fact, we wouldn't be able to tell by any experiment that we were moving at a constant velocity. Then Einstein imagined what that clock would look like if it were moving relative to us. From your perspective, watching Jim move, the light took a kind of triangular path. If we all agree on the speed of light, then it is obvious that it must take the light longer to tick for the moving clock than it does for the stationary clock. Moving clocks run slowly. But if we'd have sent Jim off in a rocket, that we catapulted Jim off at 99.94% the speed of light. So for him, the journey would take 10 years. But for us, with our watches ticking faster than Jim's, 29 years would have passed. When I'm up there in hypersleep, or traveling near the speed of light, or near a black hole, time's gonna change for me. It's gonna run more slowly. Info menarik nih Sobat Fisika. Ketika ada seorang astronot ditugaskan oleh NASA untuk berada di luar angkasa, astronot yang dikirim itu adalah seorang pria bernama Scott Kelly, yang juga memiliki saudara kembar identik bernama Mark, yang ternyata juga merupakan astronot. Hal ini tentunya dianggap sangat menarik. Dilansir dari National Geographic, NASA pun memutuskan untuk melakukan penelitian untuk membandingkan dan membedakan respon manusia terhadap perubahan lingkungan, khususnya di luar angkasa. Apalagi Scott harus berada di luar angkasa selama kurun waktu 1 tahun, sedangkan saudara kembarnya Mark tetap berada di bumi selama kurang lebih 340 hari. Scott Kelly mengitari bumi di Stasiun Luar Angkasa Internasional sambil mengumpulkan data tentang dirinya sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Percaya atau enggak, namun saudara kembar identik ini tidak lagi kembar. Terutama setelah sang astronot ini kembali pulang dan turun ke bumi. Menurut informasi yang didapatkan dari New York Times, para peneliti NASA melaporkan bahwa tubuh Scott mengalami sejumlah besar perubahan saat berada di orbit. DNA dari Scott Kelly bermutasi di beberapa selnya. Sistem kekebalan menghasilkan sejumlah sinyal baru.
Pada referensi lain mengenai paradoks kembar dengan ilustrasi saudara kembar bernama Awal dan Fikri. Loh, Fikri beneran keluar angkasa? Enggak, ini cuma permisalan. Paradoks kembar adalah sebuah fenomena yang membuktikan adanya dilatasi waktu. Saat itu, Awal berpamitan kepada saudara kembarnya karena ingin menjelajahi luar angkasa dengan pesawat yang memiliki kecepatan 0,8 kecepatan cahaya. Sisi kanan menunjukkan kondisi pada tahun 2022. Awal telah kembali dari petualangannya di luar angkasa dan bertemu kembali dengan saudaranya Fikri. Saat itu, Fikri sudah berusia 70 tahun, namun Awal masih berusia 50 tahun. Interval waktu yang diukur oleh pengamat dalam kerangka acuan bergerak delta T akan selalu lebih besar daripada interval waktu yang diukur oleh pengamat dalam kerangka acuan diam delta T0. Dalam kasus ini, pengamat dalam kerangka acuan bergerak adalah Awal, sedangkan pengamat dalam kerangka acuan diam adalah Fikri. Interval waktu yang dialami oleh Awal diperlambat sehingga lebih besar dari waktu yang sebenarnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan materi kontraksi panjang, paradoks kembar, dan juga teori relativitas momentum ditemukan pada kitab suci Al-Quran pada surah Al-Mujadilah ayat 7, Al-Baqarah ayat 259, dan As-Sajdah ayat 5. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai kontraksi panjang, paradoks kembar, dan juga relativitas momentum. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat fisika sekalian. Saya Siti Nur Aziza dan rekan kerja saya, Andila Detul Jannah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.